Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan merupakan momen yang sangat tepat untuk kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri seorang mukmin setidaknya bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, dari imannya. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita melalui kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman inilah yang akan membedakan seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Meskipun keimanan kita akan terus dan terus diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam godaan, tapi ketahuilah bahwa mukmin yang sejati pasti dia akan terus berusaha untuk bisa terus meningkatkan kualitas keimanannya melalui kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan-bulan yang lainnya kita hanya mampu melaksanakan ibadah yang wajib, maka di bulan suci Ramadan inilah saat yang tepat untuk kita melakukan ibadah wajib kita agar lebih konsisten lagi, lebih taat lagi, dan ibadah sunnah kita agar lebih diperbanyak lagi. Insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk kita melakukan amalan-amalan kebaikan pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini, yakni ilmu kita. Ya, ilmu kita. Yang harus kita tingkatkan adalah ilmu kita. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang seluas-luasnya untuk menambah, menggali, dan memanfaatkan ilmu yang kita punya. Sebab ilmu inilah yang akan menjadikan iman kita lebih bermakna dan lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang beribadah, orang yang beramal tanpa ilmu, maka keduanya akan sia-sia. Jadi jangan sampai kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan ternyata itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Tapi tugas kita sebagai seorang hamba adalah terus menggali ilmu yang kita miliki, mempelajari apa yang belum kita ketahui dan memperdalam apa yang sudah kita ketahui, sehingga ilmu itu setiap waktu, setiap hari semakin bertambah, baik dari segi kualitasnya, kuantitasnya, maupun segi kemanfaatannya untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita, insya Allah. Lalu kemudian yang ketiga yang harus kita tingkatkan pada bulan suci Ramadan adalah akhlakul karimah. Ini sesuai dengan misi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini. Sebagai apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasul, diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tanpa akhlak yang baik, tanpa adab yang baik, ini seseorang tidak akan bernilai positif di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Bahkan ulama mengibaratkan akhlak atau adab itu seperti angka 1 dalam bilangan matematika. Akhlak ibaratkan angka 1 dan kelebihan-kelebihan kita yang lain itu ibarat angka 0. Jadi ketika kita letakkan angka 1 di depan, lalu kemudian dia memimpin angka 0 di depannya, di belakangnya, itu akan menambah bilangan atau nominal bilangan tersebut. Contohnya, angka 1 ditambah angka 0, 1 nilainya jadi 10. Ditambah lagi angka 02, nilainya menjadi 100. Ditambah lagi angka 03, nilainya menjadi 1000. Ini ketika angka 1 menjadi pemimpin dari angka 0, diletakkan di depan. Sama halnya dengan akhlak. Ketika kita menempatkan akhlak sebagai pemimpin daripada kelebihan-kelebihan kita yang lain, akhlak nomor 1. Lalu kemudian kelebihan yang lain, misalkan Anda tampan,
Anda cantik, maka nilai Anda bertambah 0,1. Nilai dirinya menjadi 10. Yang kedua, ditambah lagi pintar, berarti bertambah lagi nolnya 2. Nilai Anda menjadi 100. Kemudian ditambah lagi kaya, sudah cantik, pintar, kaya, atau tampan, pintar, kaya. Maka ada 0,3 di samping angka 1 yang merupakan akhlak ini, maka nilai Anda akan menjadi 1000. Jika akhlak atau angka 1 berada di depan. Tapi ketika kita balik, angka 1 diletakkan di paling akhir. Kelebihan-kelebihan yang lain itu kita letakkan di depan. Anda cantik, Anda tampan, tapi akhlak di belakang, maka nilai Anda adalah 0,1. Kemudian ditambah lagi kelebihan yang lain, Anda pintar, Anda kaya, nolnya ada 3. Lalu akhlak di belakang, nilai Anda adalah 0,001. Tidak akan menambah bilangan, tidak akan menambah nilai nominal bilangan tersebut. Jadi ketika selama kita masih menempatkan akhlak sebagai pemimpin daripada kelebihan kita yang lain, insya Allah nilai kita akan terus bertambah derajatnya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 poin inilah yang penting untuk kita tingkatkan pada bulan suci Ramadan. Apa yang pertama? Iman. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa berilmu dengan ilmu yang manfaat kita berikan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berakhlak, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita berakhlak kepada sesama manusia dengan tidak merugikan orang lain. Semua tindakan kita tidak membuat orang lain merasa sakit hati, tapi sebaliknya apa yang kita lakukan kepada sesama itu harusnya bisa membawa manfaat. Lalu kemudian bagaimana kita bisa menjaga akhlak kita kepada lingkungan kita, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya, yang tidak boleh kita rusak. Karena apa kata Rasul? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia perusak tanaman, tumbuhan, atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Jangan sampai keberadaan kita menjadi bumerang untuk orang lain, tapi sebaliknya, harapannya dimanapun kita berada menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan 3 modal ini, iman, ilmu, dan akhlak yang terus kita tingkatkan, insya Allah kita mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah, rahmat, maghfirah, dan ampunannya kepada kita semua, sehingga hati kita terketuk untuk selalu melakukan perbuatan baik pada bulan suci Ramadan ini dan di luar bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.